Gua kira di zaman yang udah serba canggih, mau apa tinggal klik, orangnya udah pada pinter, udah pada cerdas. Ternyata diiming-imingin cepet kaya sama kaya dengan instan aja masih banyak korbannya. Udah kayak Dimas Kanjeng aja, cuma versi updatean baru alias versi teknologi. Lu udah pada tahu kan siapa itu Dimas Kanjeng? Nah, buat lu yang belum pada tahu, nih gua kasih tahu dikit. Dimas Kanjeng, orang yang dianggap sakti. Soalnya bisa menggandakan duit yang pengikutnya itu udah sampai ribuan. Nah, di zaman sekarang juga ada yang modelan gitu. Tapi cara gandain duitnya lewat digital. Kalau nggak salah, Raja Kripto apa namanya? Pengikutnya juga banyak, sampai ribuan juga. Ya, modal awalnya sih gampang. Flexing, terus bacot-bacot di sosial media, buka kelas, boom, banyak dah pengikutnya, ya kan? Terus pertanyaannya, emang bisa ya jadi kayak mendadak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga pada sehat ya. Ya, nama juga manusia. Ngelihat orang lain bisa punya barang-barang mewah, barang-barang mahal, terus lu pengen dah orang lain hidupnya udah pada aman, nyaman karena duitnya udah luber-luber. Terus bisa pensiun di usia muda. Yang bahasa kerennya mah financial freedom. Dia ngomong apa juga lu dengerin. Nggak usah omongannya dah, kantutnya aja lu dengerin, ya kan? Di sini gue nggak mau ngajarin seolah-olah gue si paling tahu sama si paling bener. Gue juga bukan motivator, paling ceramah doang dikit. Sama berbagi, dan ini juga jadi pengingat buat gue pribadi, dan semoga bisa bermanfaat buat orang lain. Pasti udah seliweran kan di media sosial soal banyak yang bangkrut karena main kripto. Lo tahu sebabnya kenapa mereka bisa bangkrut? Ya, mimpi manis-manis mereka, pengen kaya raya dengan instan, tinggal ikut kelas. Ya, mereka rela walaupun kudu bayar mahal. Tapi menurut mereka jadi nggak pusing-pusing kudu belajar dari nol. Tinggal ngikutin apa kata Raja Kripto alias gurunya. Beres dah. Jadi orang kaya? Kagak. Malah rungkat ratusan juta sampai miliaran rupiah. Mantap kagak tuh? Gue yakin kalau tuh orang tahu bakalan rungkat, mending tuh duitnya dibeli nasi padang sama air mineral, terus dibagi-bagiin dah buat korban bencana. Ada faedahnya daripada cuma dapat nyesek sama dapat hikmah, ya kan? Tapi nggak apa-apa, dia sama kita yang nggak tahu soal kripto dan mau coba-coba jadi dapat pelajaran hidup. Kalau nggak ada yang namanya kaya raya dengan instan. Tapi sebelum lanjut, buat yang belum tahu apa itu kripto, mending lu pada browsing dah. Ya, simpelnya kripto itu mata uang digital. Di sini gua nggak bahas kripto, soalnya gua kagak ngerti dan bukan ahlinya. Gue cuma mau bahas sebab akibat dari apa yang belum kita tahu dan paham betul, tapi maksa gambling mau nyobain, yang ujung-ujungnya malah dianggap kayak judi. Ada banyak di luaran sana yang sampai depresi, bahkan sampai ada yang mau mengakhiri hidup gara-gara rungkat. Mereka menganggap itu seperti judi, pasang semuanya, all in, berharap nilainya naik. Malah sebaliknya, bangkrut dah. Yang tadinya duitnya luber-luber, habis dah. Nol, jadi kagak punya apa-apa. Yang niat awalnya pengen kaya raya dengan instan, malah jadi miskin dengan instan, ya kan? Mereka yang udah bayar kelas, terus bayar ini itu ke gurunya, udah yakin banget kalau ngikutin gurunya bakalan menang. Coba dah lu pikirin baik-baik. Kira-kira lu punya ilmu menjadi kaya dengan instan. Kira-kira nih, ilmu itu mau lu bagi-bagi nggak? Apa lu bakal buka kelas? Kan lu udah kaya. Ngapain repot-repot buka kelas? Coba dah lu pikirin pelan-pelan. Kalau orang pakai jualan kelas dengan iming-iming biar kaya dengan tingkat keberhasilannya sampai 90%, otomatis duitnya masih? Nah, kenapa gue bilang gitu? Soalnya dia masih butuh duit dari jualan kelas, ya kan? Lagian itu kan baru 90%, belum 100%. Iklan pembersih aja cuman berani bilang 99% membersihkan kuman, bukan 100%. Nah, berarti masih ada kemungkinan 1% kuman yang lagi hamil terus ngelahirin jutaan kuman baru. Ya, namanya juga iklan. Nggak bisa kita percaya 100%.
Pernah dengar nggak skema Ponzi? Modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan buat investornya dari duit yang mereka kasih sendiri. Dan terus menerus kayak gitu sampai mentok. Sampai duit yang diputarnya udah habis. Nah, skema Ponzi biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi lain dalam jangka pendek dengan tingkat pengembalian yang sangat tinggi dan secara konsisten. Skema Ponzi dapat dideteksi dengan nilai risiko yang sangat rendah dengan keuntungan yang besar dan mewajibkan pengguna untuk mengundang pengguna baru dengan iming-iming hadiah. Nah, dari pengertian di atas perlu lu garis bawahi, calon korbannya diiming-imingi hadiah dan keuntungan besar dengan resiko yang hampir kagak ada dan secara terus-menerus konsisten. Artinya nih, duit lu bisa berlipat-lipat dengan waktu cepat dan terus-menerus. Skema itu udah ada dari tahun 1920-an. Nah, skema itu diupdate sama Dimas Kanjeng yang katanya sakti bisa gandain duit, terus nunjukin di depan anggotanya secara langsung kalau tiba-tiba keluar duit dari balik badannya. Nah, otomatis dah banyak yang tergiur. Ya gimana enggak? Orang kasih 1 juta bisa dapat 2 kali lipat. Nah, yang rakus kan kasih semua duitnya biar berkali-kali lipat. Malah rungkat. Cuma dapat hikmah. Terus diupdate lagi sama Indra Kents lewat aplikasi Binomo, aplikasi yang bisa diatur sesuka hati dia, yang katanya udah diawasi OJK padahal mah ilegal. Nah, dia juga awalnya flexing barang mewah, terus kasih iming-iming kekayaan dan untung besar lewat tuh aplikasi. Untung kagak, lagi-lagi cuma dapat hikmah doang. Nah, di era digital kayak sekarang diupdate lagi ke versi paling terbaru sama orang yang katanya raja kripto. Awalnya sama, flexing barang mewah. Apa warna McLaren lu bos? Saldo yang katanya bertete. Terus bacot orang nge-gym goblok lah. Lu miskin, lu goblok. Terus buka kelas. Nah, lu anggotanya pada percaya dah. Berani bayar mahal lah biar gampang. Soalnya lu mikir tinggal ngikutin suhu, nyontek suhu, beres. Terus bisa menang. Menang kagak, lagi-lagi cuma dapat hikmah. Kan gua udah bilang, orang kalau udah kayak gitu kentutnya aja lu dengerin. Sejauh ini udah pada paham kan? Ternyata menjual angan-angan menjadi kaya mendadak itu masih laku keras. Bahkan sampai di zaman butuh apa-apa tinggal klik. Gue sih gak bela atau menyalahkan siapapun. Soalnya mereka juga nggak bilang bisa 100% berhasil, cuma 90%. Kan masih ada 10% kegagalan. Ya namanya juga iklan. Dan menurut keyakinan gua, lu bisa pegang kendali penuh, mau beli, hold, atau mau jual. Tapi ya balik lagi, lu berpikir gue tinggal ngikutin omongan suhu aja biar menang. Sama aja lu titipin semua duit lu ke orang. Lu percayain banget tuh duit lu ke dia. Padahal lu gak tahu tuh orang siapa. Yang lu dengar, sekali lagi nih, yang lu dengar tuh orang kaya sama pintar. Dan itu katanya, dan lu gak pernah lihat langsung. Udah tahu kan jawabannya duit lu bakal kemana? Ya kan? Nah, buat lu yang emang udah kecebur dan rungkat, sabar ya. Semoga ada hikmah baik dan gue bilang terima kasih. Soalnya udah ngasih pelajaran buat gue dan orang lain. Kalau gak ada kaya yang instan dan mudah. Sekelas Sandiaga Uno aja nggak mau ambil resiko kalau dia nggak tahu ilmunya. Nah, dari situ kita ambil pelajaran. Apapun bentuknya pelajari dulu, dalamin dulu sampai kita benar-benar paham dan ngerti kelebihan dan kekurangannya apa, keuntungannya apa dan resikonya apa. Tapi itu pun belum jaminan ya kita bakal berhasil. Tetap ada kemungkinan gagal. Karena nggak ada yang 100% di dunia ini. Kalaupun ada itu cuma kebetulan aja. Dan jangan sekali-kali berani buat all in. Kalau emang mau nyoba ya 1% aja duit dari yang lu punya. Jadi kalau rungkat gak nyesel-nyesel amat. Soalnya masih ada 99% sisanya buat lu nyambung hidup sama mencoba usaha atau investasi yang lain. Dan ingat nih, jangan pernah tergiur sama iming-iming bisa kaya dengan instan. Bisa kaya walaupun cuma rebahan. Soalnya skema kayak gitu udah ada dari dulu. Apapun itu butuh proses. Nah, proses itulah yang seharusnya lu lihat, bukan justru hasil yang dipamerin ke lu. Berapa lama dia menjadi kaya dan
pengorbanan apa yang udah dia lewatin sampai bisa seperti sekarang. Itu realistis aja bro. Tetap hati-hati karena skema kayak gitu bakal terus ada. Cuma caranya aja yang ngikutin perkembangan zaman sama teknologi. Udah dulu ya, nanti kita ketemu lagi di video-video yang lain. Maaf ya kalau ada salah-salah kata yang menyinggung. Maklum bukan nabi boy. Sekian dulu dari gue Bloy. Kalau emang video ini menurut lo bermanfaat banget, pasti udah pada tahu kan harus ngapain. Wassalam.